Jajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia. 1. Portugis. Portugis pertama kali datang ke wilayah Maluku pada tahun 1509 dan berakhir tahun 1595. 2. Spanyol. Spanyol menjalin kerjasama memonopoli perdagangan di Kerajaan Tidore pada tahun 1521 dan berakhir di Minahasa pada tahun 1692. 3. Belanda. Bangsa Belanda pertama kali datang tahun 1596 dan berakhir pada tahun 1942. 4. Prancis. Prancis berkuasa di Indonesia selama 5 tahun, yaitu tahun 1806 sampai 1811 dengan Gubernur Jenderal Willem Daendels dan John Willem Johnson. 5. Inggris. Inggris berkuasa di Indonesia selama 5 tahun, yaitu tahun 1811 sampai 1816 dengan Gubernur Jenderal bernama Thomas Stanford Raffles. Penjajahan Portugis di Indonesia. 1. Portugis menjadi negara Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. 2. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya disambut dengan baik oleh raja dan rakyat dari Ternate dan menjalin perjanjian kerjasama dengan kerajaan Ternate. Pada akhirnya, Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. 3. Penjajahan Portugis meluas sampai ke daerah lainnya, salah satunya Pulau Jawa. Dan kedatangan Belanda mengalahkan armada Portugis yang saat itu berada di Banten dan menandai berakhirnya kolonialisasi Portugis di Indonesia. Tujuan kedatangan Portugis ke Indonesia. 1. Glory, yaitu tujuan petualangan dengan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. 2. Gold, tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. 3. Gospel, yaitu tujuan agama dengan menyebarkan agama Nasrani. Penjajahan Spanyol di Indonesia. 1. Kedatangan Spanyol ke Indonesia memiliki tujuan mencari kekayaan, daerah jajahan, dan menyebarkan agama Nasrani. 2. Kapal dagang Spanyol tiba di Maluku pada tanggal 8 November 1521. 3. Kedatangan Spanyol di Ternate disambut dengan baik karena Kesultanan Tidore terlibat persaingan ekonomi di bidang perdagangan rempah-rempah dengan kerajaan Ternate. Portugis dan Spanyol sama-sama ingin menguasai dunia. Ketika Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate, Spanyol juga bersekutu dengan kerajaan Tidore. Perselisihan antara Portugis dan Spanyol diselesaikan dengan Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1529 di kota Saragossa oleh Raja John II dan Kaisar Charles V. Isi perjanjian Saragossa adalah 1. Daerah utara garis Saragossa adalah kekuasaan Portugis. 2. Daerah selatan garis Saragossa adalah kekuasaan Spanyol. 3. Dengan adanya perjanjian tersebut, Spanyol harus kembali ke Filipina dan melepaskan kerajaan Tidore. Penjajahan Belanda di Indonesia. Kedatangan Belanda di Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 1596, bangsa Belanda tiba di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Awalnya kedatangan mereka ke Banten untuk mendapatkan rempah-rempah disambut baik oleh penduduk Banten. Tetapi karena perilaku kasar yang ditunjukkan oleh awak kapal, mereka akhirnya diusir. Pada tanggal 28 November 1598, bangsa Belanda datang untuk yang kedua kalinya di Banten, di bawah pimpinan Jacob van Dyk. Karena sikap hormat dan sopan orang Belanda kepada penduduk, mereka diterima dengan baik oleh penduduk Banten. Karena persaingan dagang dengan orang Spanyol dan Portugis, akhirnya Belanda memberikan kongsi dagang. Pada tanggal 20 Maret 1602, didirikanlah VOC, yaitu Kongsi Dagang Belanda di Hindia Timur. Tujuan didirikannya VOC adalah 1.
menghilangkan persaingan yang merugikan pedagang Belanda. 2. Menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan bangsa Portugis dan pedagang lainnya di Indonesia. 3. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hak VOC. Pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC yang dikenal sebagai hak oktrooi. Isi dari hak oktrooi adalah 1. Hak memonopoli perdagangan. 2. Hak untuk membentuk pasukan. 3. Hak untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang. 4. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja. 5. Hak untuk menentukan perang atau kedamaian. 6. Hak untuk menunjuk dan memecat karyawan. VOC dibubarkan. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Adapun penyebab VOC dibubarkan adalah 1. Banyaknya hutang yang dimiliki VOC. 2. Banyaknya gaji yang dibayarkan VOC kepada para pegawainya. 3. Banyaknya pegawai VOC yang melakukan tindakan korupsi. 4. Banyaknya pengeluaran biaya akibat dari peperangan yang dilakukan VOC. Contohnya peperang melawan Sultan Hasanuddin dari Goa. 5. Persaingan dagang di Asia dengan Inggris dan Prancis semakin keras. 6. Pembayaran dividen yang memberatkan VOC setelah mengalami krisis keuangan. Kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Di antara kebijakan para gubernur jenderal di Nusantara yang membuat penderitaan bagi rakyat di Nusantara antara lain kerja paksa atau RODI. Kerja paksa adalah program Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Proyek utamanya adalah jalan raya pos sepanjang 1000 km. Pembuatan jalannya dimulai dari Betencok Bogor dan pelebaran di beberapa tempat sehingga jalan raya pos terbentang dari Anyer sampai Panarukan. 2. Penarikan pajak. Pemerintah Belanda memberlakukan banyak penarikan pajak yang harus ditanggung oleh rakyat, seperti pajak tanah, pajak keluarga, pajak pindah tempat, pajak pembangunan, pajak penjualan, pajak penghasilan, pajak tontonan, dan pajak pekerjaan. 3. Tanam paksa. Peraturan tanam paksa dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch dan terjadi pada tahun 1830 sampai 1870 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya yaitu sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan nila. Hasil tanaman dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, peraturan tanam paksa ini tidak dijalankan sesuai dengan yang sudah ditentukan, yang pada akhirnya sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia. Penjajahan Prancis di Indonesia. Pada masa-masa krisis VOC, Belanda dikalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal Willem Dendels ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan Gubernur Jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC yang menandakan Prancis memulai penjajahannya di Indonesia. Pemerintah Dendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan berbagai kecaman, hingga akhirnya ia digantikan oleh John William Johnson. Pada 18 September 1811, Johnson menyatakan kekalahannya dengan Inggris. Ia menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris. Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Tuntang. Isi Perjanjian Tuntang. 1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 3. Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Organisasi Pergerakan Nasional. 1. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia
Dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo menjadi organisasi perintis bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang secara nasional. Dalam gerakannya, Budi Utomo tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Budi Utomo berjuang menuju Indonesia bersatu dan merdeka. Serikat Dagang Islam, SDI, dan Serikat Islam, SI. Serikat Dagang Islam didirikan tahun 1911 oleh Haji Samanhudin. Anggotanya adalah para pedagang Islam yang ada di Solo. Tujuan dibentuknya SDI adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah panji Islam. Nama Serikat Dagang Islam kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Perubahan nama bertujuan untuk memperluas jangkauan dan ruang gerak organisasi. Anggota Serikat Islam tidak hanya terbatas pada para pedagang yang beragama Islam, tetapi juga orang-orang Islam yang bukan pedagang. Dalam kegiatannya, Serikat Islam memihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Serikat Islam berusaha membela rakyat kecil yang diperlakukan sewenang-wenang oleh penjajah. 3. Inis Partis. Inis Partis didirikan pada 25 Desember 1912 di Kota Bandung. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Louis Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka dikenal dengan sebutan 3 serangkai. Inis Partis didirikan berdasarkan asas nasionalisme dan non-kooperasi. Nasionalisme artinya menanamkan rasa kebangsaan yang tinggi terhadap bangsa Indonesia, dan kooperasi artinya tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda. 4. Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1912, didirikan organisasi yang diberi nama Perhimpunan Indonesia oleh pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia di Belanda. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukiman, Sutansari, dan Ali Satromiajoyo. Salah satu tujuan berdirinya Perhimpunan Indonesia adalah menuntut Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, para pemuda melakukan propaganda melalui media cetak, yaitu melalui sebuah majalah yang semula bernama Hindia Putra, kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. 5. Taman Siswa. Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekolah ini didirikan pada 3 Juli 1922. Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926. Organisasi ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuan NU adalah menyelesaikan berbagai kondisi Islam dalam hal agama dan kehidupan di masyarakat. 7. Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. 8. Partai Nasional Indonesia, PNI. Partai Nasional Indonesia didirikan pada 4 Juli 1927 di Kota Bandung. Awalnya partai ini bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan antara lain Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Surnario, dan Mr. Ishak Cokro Hadisuryo. Pada tahun 1929, PNI dianggap membahayakan karena menyebarkan ajaran gerakan kemerdekaan. Salah satu tokoh PNI, Soekarno, ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke penjara di Bandung. Pemimpin PNI, Mr. Sartono, kemudian membubarkan partai ini. Penjajahan Inggris di Indonesia. Pada masa-masa krisis VOC, Belanda dikalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal Willem Daendels ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan Gubernur Jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC yang menandakan Prancis memulai penjajahannya di Indonesia. Pemerintah Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan berbagai kecaman, hingga akhirnya ia digantikan oleh John William Johnson. Pada 18 September 1811, Johnson menyatakan kekalahannya dengan Inggris. Ia menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris. Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Tuntang. Kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Di antara kebijakan para gubernur jenderal di Nusantara yang membuat penderitaan bagi rakyat di Nusantara antara lain kerja paksa atau RODI. Kerja paksa adalah program Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.
Proyek utamanya adalah jalan raya pos sepanjang 1000 km. Pembuatan jalannya dimulai dari Wetenskop Bogor dan pelebaran di beberapa tempat sehingga jalan raya pos terbentang dari Anyer sampai Panarukan. 2. Penarikan pajak. Pemerintah Belanda memberlakukan banyak penarikan pajak yang harus ditanggung oleh rakyat, seperti pajak tanah, pajak keluarga, pajak pindah tempat, pajak pembangunan, pajak penjualan, pajak penghasilan, pajak tontonan, dan pajak pekerjaan. 3. Tanam paksa. Peraturan tanam paksa dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos dan terjadi pada tahun 1830 sampai 1870 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan nila. Hasil tanaman dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, peraturan tanam paksa ini tidak dijalankan sesuai dengan yang sudah ditentukan, yang pada akhirnya sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia. Kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Di antara kebijakan para Gubernur Jenderal di Nusantara yang membuat penderitaan bagi rakyat di Nusantara antara lain kerja paksa atau rodi. Kerja paksa adalah program Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Proyek utamanya adalah jalan raya pos sepanjang 1000 km. Pembuatan jalannya dimulai dari Wetenskop Bogor dan pelebaran di beberapa tempat sehingga jalan raya pos terbentang dari Anyer sampai Panarukan. 2. Penarikan pajak. Pemerintah Belanda memberlakukan banyak penarikan pajak yang harus ditanggung oleh rakyat, seperti pajak tanah, pajak keluarga, pajak pindah tempat, pajak pembangunan, pajak penjualan, pajak penghasilan, pajak tontonan, dan pajak pekerjaan. 3. Tanam paksa. Peraturan tanam paksa dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos dan terjadi pada tahun 1830 sampai 1870 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan nila. Hasil tanaman dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, peraturan tanam paksa ini tidak dijalankan sesuai dengan yang sudah ditentukan, yang pada akhirnya sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia. Penjajahan Inggris di Indonesia. Kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Di antara kebijakan para Gubernur Jenderal di Nusantara yang membuat penderitaan bagi rakyat di Nusantara antara lain kerja paksa atau rodi. Kerja paksa adalah program Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Proyek utamanya adalah jalan raya pos sepanjang 1000 km. Pembuatan jalannya dimulai dari Wetenskop Bogor dan pelebaran di beberapa tempat sehingga jalan raya pos terbentang dari Anyer sampai Panarukan. 2. Penarikan pajak. Pemerintah Belanda memberlakukan banyak penarikan pajak yang harus ditanggung oleh rakyat, seperti pajak tanah, pajak keluarga, pajak pindah tempat, pajak pembangunan, pajak penjualan, pajak penghasilan, pajak tontonan, dan pajak pekerjaan. 3. Tanam paksa. Peraturan tanam paksa dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos dan terjadi pada tahun 1830 sampai 1870 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan nila. Hasil tanaman dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun
pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, peraturan tanam paksa ini tidak dijalankan sesuai dengan yang sudah ditentukan, yang pada akhirnya sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia. Perlawanan non-fisik melalui organisasi. 1. Organisasi bentukan Jepang. Para pemimpin beberapa organisasi bentukan Jepang merupakan tokoh-tokoh nasional yang memanfaatkan organisasinya sebagai wadah untuk mempersiapkan mental bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Organisasi tersebut antara lain adalah Putra, Jawa Hokokai, MIAI, dan Chuo Sang-in. 2. Kelompok-kelompok perjuangan. Beberapa kelompok melakukan perjuangan secara rahasia atau gerakan bawah tanah yang dikoordinasi secara rapi. Kelompok tersebut antara lain A. Kelompok Sultan Syahrir. Kelompok ini dibentuk oleh Sultan Syahrir. Anggotanya terdiri dari kaum terpelajar di beberapa kota di Indonesia. B. Kelompok Kaigun. Kelompok ini dipimpin oleh Ahmad Subarjo. Anggotanya antara lain adalah Mr. A.A. Maramis, Sudiro, Wikana, Dr. Buntaran, dan Dr. Syamsi. Mereka mempunyai hubungan dekat dengan Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang, Kaigun, Laksamana Maeda. C. Kelompok Sukarni. Anggota kelompok ini terdiri dari para pemuda anti-Jepang yang tinggal di asrama Menteng 31. Tokohnya antara lain Khairul Saleh, Adam Malik, Pandu Kertawiguna, dan Maruto Nitimiharjo.